Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Menjadi seseorang yang secara pribadi menciptakan dua teknik di tingkat ke-9, dan seorang ahli yang bisa bertarung dengan Dewa Kosmos, Sue Ying telah membuat keputusannya setelah merasakan hukum dan misteri mendalam yang ada di Realm Heart Gridland. Saya pernah mendengar dari ibu saya mengatakan bahwa bakat bayi yang saat ini ada di perutnya lebih lemah. Sue Ying menghela nafas dalam hati, siapa yang mengira bahwa kekuatan hidupku saat ini yang sebanding dengan dewa dunia sebagai anak yang belum lahir dianggap lemah? Selanjutnya, ibu ini memiliki status yang sedikit di Markisdom, dan dia juga lemah. Lingkup pengalamannya seharusnya sangat terbatas. Karena dia menyebutkan tentang anak yang belum lahir di perutnya lemah, maka itu benar-benar lemah. Markisdom ini sebenarnya menyiapkan beberapa obat spiritual untuk setiap anak yang belum lahir. Jelas, mereka menaruh banyak perhatian pada garis keturunan bayi yang dilahirkan. Karena itu masalahnya, saya pasti cukup luar biasa ketika saya melahirkan. Saya harus menjadi anak surga ketika saya datang ke dunia ini, menarik perhatian yang cukup sehingga Markisdom akan mengasuh saya dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, mereka seharusnya bisa mengerti kapan aku menjadi cukup berbakat di masa depan. Sue Ying membuat keputusannya. Dia harus membuat dirinya menjadi anak surga. Dari 4 jalur Dao yang paling saya kenal, jalur yang paling mirip adalah Void, antara kekosongan Primal Chaos dan Realm Heart Gridland. Mengolah Void akan 10 atau 100 kali lebih sederhana. Sue Ying mengangguk dalam hati, aku akan memilihnya kalau begitu. Selanjutnya, Sue Ying telah menemukan satu hal. Dia memiliki banyak garis keturunan tersembunyi di dalam tubuhnya, dan masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Jelas, mereka semua diturunkan dari nenek moyangnya. Bahkan ada total 11 garis keturunan yang berhubungan dengan kekosongan, meskipun mereka tampak cukup lemah. Garis keturunan paling tangguh dalam 11 ini sebenarnya adalah garis keturunan milik Dewa Kosmos. Meskipun sedikit lebih lemah, itu sama sekali bukan masalah bagi Sue Ying. Menilai dari garis keturunan di tubuhku, sepertinya nenek moyang dari garis keturunanku ini harus menuju api. Sue Ying berpikir, sayang sekali aku tidak pandai Dao api. Aku akan memilih garis keturunan kosong dari leluhur Dewa Kosmos itu. Sudah diputuskan. Sue Ying membuat keputusannya. Menurut garis keturunannya, sepertinya dia dipisahkan oleh beberapa generasi dari Dewa Kosmos ini, menghasilkan garis keturunan yang tersisa di tubuhnya. Lembur. Hari berlalu hari, bulan berlalu bulan. Anak yang belum lahir di perut secara bertahap menjadi lebih kuat. Secara alami, dia telah menembus alam dewa dunia. Jiwanya menjadi lebih kuat, memungkinkan Sue Ying untuk berkultivasi lebih cepat dan memungkinkan pemahamannya tentang garis keturunan kosong tumbuh lebih dalam. Rana Sue Ying pada akhirnya terlalu dalam. Karenanya, dia bisa berkultivasi dengan kecepatan tinggi. Namun demikian, dia menyerap energi dunia luar dengan sangat lembut. Meskipun lembut, Sue Ying menyerapnya terus-menerus dengan sempurna menggabungkan energi dunia yang masuk ke dalam tubuhnya dan membiarkannya tumbuh lebih kuat. Sudah 3 tahun, mengapa saya merasa masih terlalu dini sebelum saya melahirkan? Sue Ying merasa bingung, berapa lama aku harus tinggal di perut ibuku? Di dalam halaman terpencil di dalam Arden Fire Markisdom, hanya ada seorang pelayan wanita yang tidak patuh yang melayani nyonyanya. Rong Xinglan merasa sangat senang baru-baru ini karena dia melihat harapan. Sepertinya anak saya tumbuh sangat cepat. Rong Xinglan membelai perutnya. Dia bisa merasakan aura anak yang belum lahir menjadi lebih kuat. Dia seharusnya menjadi dewa dunia tahap 3 saat ini. Bu, waktu itu, aku baru melahirkan setelah 15 tahun di perutmu. Sepertinya bakat adik laki-lakiku jauh lebih tinggi, dan dia harus bertahan di dalamnya untuk waktu yang lebih lama. Gadis berjubah hijau di sisinya dipenuhi dengan harapan. Setiap murid dengan status tinggi dalam Arden Fire Markisdom akan memiliki sekelompok nyonya, dan para murid bahkan saudara dan saudari yang terkait dengan darah, namun tidak ada yang akan saling menyapa ketika mereka bertemu. Sebenarnya tidak ada hubungan yang kuat di antara mereka. Sebaliknya, anak-anak dari ibu yang samalah yang memiliki hubungan yang lebih kuat. Karena adanya teknik rahasia, dianggap normal bagi seorang wanita untuk melahirkan 2 hingga 3 anak yang kuat dalam hidupnya. Dari pandanganku, adik laki-lakimu mungkin tinggal di perutku selama lebih dari 50 tahun atau bahkan 80 tahun.
Mata Rong Xinglan cerah. Dia bisa melihat harapan di masa depannya setelah menjalani setengah kehidupan dengan biasa-biasa saja, dia akan dipelihara dan menjadi lebih sempurna. Saya bahkan bisa minum lebih banyak teh wangi roh fajar ke-7. Semangkuk teh beraroma roh fajar ke-7 akan dikirim setiap tahun. Semakin lama anak yang belum lahir tinggal di perut ibu, semakin banyak teh wangi fajar ke-7 yang akan dia minum. Markis Dom akan dengan senang hati memberikan lebih banyak karena semakin lama anak itu tinggal di perut, semakin tinggi potensi dan garis keturunannya. Mereka yang dilahirkan sebagai dewa sejati dalam sejarah Arden Fire Markis Dom telah diberi makan di perut selama 100-200 tahun. Mereka keluar sebagai rulers. Dalam Southern Cloud Nation, di klan aristokrat lainnya, beberapa bayi tetap berada di perut ibu selama beberapa ratus tahun sebelum datang ke dunia ini sebagai Void Gods. Hanya Void Creatures yang paling berbakat dalam kehampaan Primal Chaos tempat Sui Ying berasal yang akan dilahirkan sebagai Void Gods. Saat adik laki-lakimu keluar, dia seharusnya menjadi dewa sejati. Dia akan bisa berkultivasi lebih cepat. Nyonya Rong Xinglan membelai perutnya. Saat ini, wajahnya penuh dengan kecerahan. Selama tahun ke-9, Rong Xinglan terkejut ketika dia melihat aura di perutnya tumbuh ke tingkat lain, alam dewa sejati. Dia menjadi dewa sejati. Rong Xinglan merasa sangat bersemangat, sepertinya garis keturunan pada putraku sangat tangguh. Meskipun ayahnya, Ying San Laihu adalah sampah, sebagai putra Markis Arden Fire, dia hanya berada di alam penguasa dewa sejati. Namun demikian, ibu Rong Xinglan lebih lemah, hanya dewa dunia. Menurut logika, anak-anak mereka akan lemah. Tapi terkadang, mungkin ada era transenden yang muncul karena mungkin saja garis keturunan diaktifkan setelah diturunkan. Dari cara Rong Xinglan melihat, putranya jelas memiliki garis keturunan yang luar biasa. Nyonya, ini adalah teh wangi roh fajar ke-7 yang dikirim oleh Markis Dom. Itu 1 tahun lagi, dan teh wangi roh fajar ke-7 dikirim oleh pelayan wanita. Pelayan wanita membawa nampan kayu, dan seorang lelaki tua yang dingin berdiri di luar pintu halaman. Ibuku sedikit lebih lemah, jadi tolong kirimkan. Gadis berjubah hijau keluar dan berteriak. Minumlah di luar halaman, perintah lelaki tua yang dingin itu. Teh wangi roh fajar ke-7 harus diminum oleh nyonya manapun yang mengandung anak. Itu adalah aturan Markis Dom, karena status gadis-gadis di Markis Dom sangat rendah, mereka tidak akan pernah mampu membeli semangkuk teh wangi roh fajar ke-7 bahkan jika mereka menabung seumur hidup mereka. Jika teh wangi roh fajar ke-7 ini tidak diminum oleh nyonya, mereka mungkin akan menjualnya saja. Oleh karena itu, para tetua harus melihat mereka minum teh secara pribadi. Ya, meskipun Rong Xinglan tidak mau, dia masih keluar. Selanjutnya, dia dengan cepat keluar untuk meneguk teh wangi roh fajar ke-7 sebelum segera memasuki rumah setelah itu. Berdiri diam, pria tua yang dingin itu berteriak. Rong Xinglan gemetar. Ekspresi lelaki tua yang dingin itu sedikit berubah sebelum dia berbalik dan pergi. Rong Xinglan dan gadis berjubah hijau itu berdiri berdampingan saat mereka melihat lelaki tua yang dingin itu pergi. Kecemasan tampak di wajah mereka. Hal-hal yang sedikit merepotkan. Mereka telah menemukannya. Gadis berjubah hijau ditransmisikan. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya begitu saya keluar. Orang tua itu pasti akan menemukannya. Rong Xinglan mengertakkan gigi. Perbedaan aura antara dewa dunia dan dewa sejati sangat besar. Selanjutnya, bayi yang belum lahir di perutnya telah mencapai alam dewa sejati, dan Rong Xinglan hanyalah dewa dunia. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan aura sama sekali. Apakah nyonya tertua akan bertindak? Gadis berjubah hijau itu merasa khawatir. Saya tidak takut, Markis Dom sangat memperhatikan setiap bayi di bawah garis keturunan langsung. Saat dia bertindak, itu akan menjadi pelanggaran besar. Rong Xinglan mengertakkan, selanjutnya, aku akan melindungi putraku bahkan jika aku mati. Dia adalah Rong Xinglan. Setengah hidupnya dihabiskan sebagai orang biasa. Sebelumnya, dia adalah gadis kecil biasa yang lemah di dalam Arden Fire City. Setelah ditangkap oleh murid dari klan bangsawan dengan status tinggi, dia hanya bisa menahan dan menelan keluhannya. Dia harus mentolerir bahkan jika dia diganggu oleh nyonya tertua. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan taring kecilnya yang lemah dalam hidupnya demi melindungi anaknya yang memiliki masa depan cerah ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan anaknya.
Di dalam aula, gadis berjubah merah duduk di sana menatap lelaki tua yang sopan itu. Kamu mengatakan bahwa anak yang belum lahir pada wanita rendahan Rong Xinglan telah menjadi dewa sejati? Mata gadis berjubah merah itu dingin. Suhu di dalam aula telah berkurang drastis. Orang tua itu merasa hatinya bergetar. Dia mungkin dewa kekosongan di alam kelahiran asal, tetapi nyonya tertua telah lama mencapai alam persatuan, dia jauh lebih kuat dan bisa membunuhnya dengan membalik tangannya. Ya, pria tua itu merasakan hatinya bergetar, saya benar-benar yakin. Jika saya tidak salah, dia baru hamil selama 9 tahun. Gadis berjubah merah dengan acuh tak acuh menyatakan. Ya, orang tua itu mengangguk. Sepertinya dia cukup beruntung untuk mengandung bayi seperti itu dengan Lai Hu, karena dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Dia memang telah berkontribusi besar pada markis dom kami. Gadis berjubah merah itu terkekeh, kamu pergi dan bantu aku mengirim hadiah ini sehingga dia bisa mengasuh bayinya dengan baik. Saat ini, bayi dalam perutnya sangat penting. Tidak peduli apa, dia masih anak Lai Hu. Orang tua itu merasa bingung. Kirim beberapa hadiah? Tahun berganti tahun. Nyonya tertua memang baik. Dia telah mengatur agar hadiah dikirim ke Rong Xinglan hampir setiap bulan. Rong Xinglan juga berhati-hati dan tidak akan menyentuh apapun yang dikirim oleh nyonya tertua. Tetapi dia akhirnya menemukan bahwa semua hadiah itu adalah harta karun setelah meminta putrinya untuk menjualnya, yang dia jual dengan harga tinggi. Tampaknya nyonya tertua tidak memiliki niat jahat. Dalam sekejap mata, Rong Xinglan telah hamil selama 15 tahun, dan aura di perut telah mencapai alam paragon. Melaporkan kepada nyonya, teh wangi roh fajar ke-7 untuk tahun ini telah diminum oleh Rong Xinglan. Orang tua itu kembali. Apakah bayi di Little Sister Xinglan masih baik-baik saja? Gadis berjubah merah itu terkekeh. Dia baik-baik saja, itu masih di alam paragon, kata lelaki tua itu. Pergilah ke manajemen urusan kedua untuk mendapatkan beberapa hadiah dan kirim. Gadis berjubah merah itu tertawa. Pada saat yang sama, suaranya langsung terdengar di jiwa lelaki tua itu, ingat, kali ini, botol obat spiritual harus diminum oleh wanita rendahan Rong Xinglan. Dia harus meminumnya. Orang tua itu merasa hatinya bergetar. Tidak baik. Sebelumnya, meskipun dia telah mengirim banyak hadiah, dia tidak memaksa pihak lain untuk meminumnya. Adapun teh beraroma roh fajar ke-7 itu adalah aturan untuk semua nyonya hamil untuk minum di Markis Dom. Saat ini, dia diminta untuk memaksa Rong Xinglan untuk mengkonsumsi hadiah yang dikirim oleh nyonya tertua, dan lelaki tua itu sama sekali tidak bodoh. Nyonya, Anda tidak bisa melakukan ini. Aturan klan Yingsan sangat ketat. Ini adalah pelanggaran besar. Saat kita ditemukan, kita akan dibunuh. Orang tua itu menjawab melalui jiwanya juga. Dia tidak berani mengatakannya dengan keras karena takut dibunuh oleh nyonya tertua setelah membuatnya marah. Bagaimanapun, nyonya tertua hanya mengirimkan pesan kepadanya melalui jiwa dan tidak meninggalkan bukti apapun. Manajer Tian, apakah seluruh keluargamu mati bersamamu, atau kamu mendengarkanku dengan patuh? Yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa pada bayi di perut Rong Xinglan setelah meminumnya. Itu hanya akan menghasilkan bayi dengan bakat yang lebih biasa. Gadis berjubah merah itu mentransmisikan, saat ini ada terlalu banyak murid biasa di dalam Arden Fire Markis Dom, dan tidak ada yang akan peduli padanya. Selanjutnya, saya telah mengatur harta yang akan mempengaruhi ruang waktu untuk Anda, sehingga tidak ada yang akan menemukan bahwa itu telah dilakukan oleh Anda melalui pembalikan aliran waktu. Baiklah, Anda memutuskan apakah Anda akan melakukannya atau tidak. Petik 2. Orang tua itu merasa hatinya menjadi pahit. Apakah dia berani menolak sekarang karena dia tahu apa yang ingin dilakukan nyonya tertua? Jika dia menolak, seluruh keluarganya akan dibunuh. Meskipun dia telah melakukan banyak tindakan keji di masa lalu, melanggar aturan klan Yingsan adalah pelanggaran berat dan akan dihukum mati. Dia masih merasakan hatinya bergetar karena memikirkannya. Ya, pelayan tua ini pasti tidak akan mengecewakan nyonya. Orang tua itu ditransmisikan kembali. Pergi. Gadis berjubah merah itu terkekeh. Bantu aku bertanya apakah adik Xinglan baik-baik saja. Ya, kata orang tua itu juga. Dia segera pergi. Gadis berjubah merah memperhatikan dalam diam. Niat membunuh di hatinya melonjak. Wanita rendahan. Saya tidak menganggapnya sebagai ancaman, namun bayi di perutnya itu sangat menakjubkan. Saat dia dilahirkan,
dia pasti akan mengambil sebagian besar sumber daya di garis keturunanku. Petik 2. Dia telah lama memperlakukan sumber daya dengan nama suaminya sebagai miliknya. Memang, banyak toko, gua tempat tinggal, dan wilayah semuanya diatur oleh rakyatnya. Jika dia ingin mendistribusikan sumber daya, itu hanya bisa diberikan kepada anaknya sendiri. Ancaman lainnya, mereka telah lama tersingkir. Begitu bayi di perut wanita rendahan itu tumbuh, aku akan menemukan kesempatan untuk membuatnya mati tanpa suara. Ada juga masalah manajer Tian. Setelah masalah ini selesai, dia akan mati duluan, gadis berjubah merah itu berpikir. Orang tua itu datang ke halaman kecil Rong Xinglan. Manajer Tian, Rong Xinglan membawa putrinya dan datang bersama pelayan wanita untuk menyambutnya. Haha, aku datang atas perintah nyonya tertua untuk mengirimimu beberapa hadiah. Orang tua itu tertawa sebelum melambaikan tangannya, menyebabkan keranjang muncul. Keranjang itu ditempatkan dengan beberapa hadiah, dan semuanya dikirim. Rong Xinglan menerimanya dengan senyuman. Selama beberapa tahun terakhir, manajer Tian ini telah mengirim banyak hadiah, dan tidak ada masalah dengan mereka sama sekali. Ketika lelaki tua itu melewati keranjang, dia membalik tangannya sebelum menyebabkan botol batu giok hitam muncul. Dia terkekeh. Botol giok ini adalah cairan spiritual yang sangat berharga yang telah disiapkan nyonya untuk Anda. Ayo, minumlah. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada nyonya. Rong Xinglan mengambil alih. Karena itu adalah cairan spiritual yang berharga, kamu tidak boleh menjualnya di luar. Banyak hadiah yang telah dikirim oleh nyonya di masa lalu dijual oleh kalian semua. Orang tua itu terkekeh, jadi, kamu masih harus meminumnya secara langsung. Mengatakan itu, energi tak terlihat membatasi Rong Xinglan dan memaksanya untuk meminum cairan itu. Rong Xinglan sangat heran. Jadi, belati itu akhirnya terungkap setelah 6 tahun? Tidak, Rong Xinglan berjuang. Dia bisa merasakan bayi di perutnya semakin kuat dan memimpikannya bagaimana putranya akan menjadi cerah dan mempesona di masa depan. Saat ini, bagaimana dia bisa meminum cairan spiritual aneh yang ada di dalam botol batu giok hitam ini? Berhenti, gadis berjubah hijau Ying San Si Yue sangat terkejut. Meskipun dia tahu ada banyak hal gelap dan kejam yang terjadi di dalam klan aristokrat, dia tidak akan berpikir bahwa itu akan melibatkan bayi di bawah garis keturunan langsung. Ini adalah aturan ketat dari seluruh klan Ying San, bahwa mereka yang berani bertindak melawan bayi dari garis keturunan langsung akan dihukum mati. Dia yang sedikit pengecut langsung bergerak untuk menghentikan lelaki tua itu. Hong! Pria tua itu dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan gadis berjubah hijau Ying San Si Yue jatuh dengan keras ke tanah. Di bawah energi yang tak terlihat, dia ditekan sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Ying San Si Yue dengan dingin berteriak, apa yang kamu lakukan adalah pelanggaran berat. Sebuah pelanggaran modal. Jika Anda mau, datang dan hadapi saya. Petik 2. Jangan sentuh anakku. Dia belum melahirkan. Rong Xinglan merasa ketakutan. Matanya dipenuhi dengan kesengsaraan saat dia memohon pada lelaki tua itu. Orang tua itu tetap tanpa emosi. Jangan salahkan aku ingin hidup. Keluarga saya juga ingin hidup. Jika Anda akan disalahkan, salahkan nyonya tertua. Gu. Cairan spiritual dalam botol hitam telah langsung dituangkan ke mulut Rong Xinglan. Mulut Rong Xinglan telah dibuka paksa oleh energi yang tak terlihat, dan cairan itu dikendalikan untuk memasuki tubuhnya. Rong Xinglan merasa putus asa. Air mata mengalir di wajahnya. Kenapa? Dia bahkan dipenuhi dengan tekad untuk melindungi putranya dengan nyawanya, namun itu sia-sia saat dia berjuang. Pelayan di samping gemetar saat dia melihat adegan ini secara pribadi. Itu membuatnya takut. Ini adalah pelanggaran besar. Jangan khawatir. Pria tua itu menatap pelayan wanita itu. Dia mentransmisikan, bersikaplah seolah-olah kamu belum melihatnya. Ruang waktu di sini terdistorsi, sehingga tidak ada gunanya pembalikan aliran waktu bekerja. Setelah meminumnya, lelaki tua itu menyimpan botol giok hitam sebelum pergi. Rong Xinglan jatuh dengan lembut ke tanah. Wajahnya dipenuhi air mata. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Mengapa? Jika Anda ingin melakukan sesuatu, berurusan saja dengan saya. Mengapa Anda bertindak melawan anak saya? Petik 2. Ibu. Ying San Si Yue bergegas mendekat dan memeluk ibunya. Apakah mungkin bagimu untuk mengeluarkan cairan beracun itu? Itu tidak berguna.
Rong Xinglan menggelengkan kepalanya, saat aku meminumnya, itu akan dengan cepat meresap ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa menolaknya sama sekali. Tidak baik, Rong Xinglan memegangi perutnya, aku merasa akan melahirkan. Ying San Si Yue merasa sangat terkejut. Ibunya akan melahirkan? Racun keji macam apa ini yang benar-benar memaksanya untuk melahirkan? Ying San Si Yue segera membawa ibunya kembali ke rumahnya, menutup pintu dan bersiap untuk pembuahan. Itu benar, dia akan menjalani kelahiran prematur. Tapi Rong Xinglan dan putrinya salah menyalahkan nyonya tertua. Cairan beracun yang diatur oleh nyonya tertua dimaksudkan untuk melukai bakat bawaan bayi, dan bukan agar bayi segera keluar. Sui Yinglah yang memutuskan untuk segera keluar. Brengsek, Sui Ying sedang berkultivasi pada kekosongan di dalam perut ibunya. Samar-samar dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar, dan merasakan kemarahan menyerang matanya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya tetap berada di dalam. Meskipun cairan berbisa itu akan meresap ke dalam tubuh bayinya. Tubuh Sui Ying dengan cepat mundur. Itu segera menjadi kecil. Bagaimanapun, sebagai dewa sejati, dia dapat dengan mudah mengubah ukuran tubuhnya dan dengan mudah memotong embrionya sendiri, mencegah cairan beracun masuk ke tubuhnya. Waktunya pergi, dia mengendalikan kekosongan dan memaksa embrio untuk keluar. Rong Xinglan juga merasa perutnya semakin sakit. Berbaring di tempat tidurnya, Rong Xinglan mencoba menahannya dan ingin anaknya tinggal lebih lama di perutnya. Ah, dia harus melahirkan sekarang. Wajah Rong Xinglan dipenuhi air mata. Rambutnya bahkan basah kuyup karena air matanya. Nyonya tertua itu terlalu berbisa. Ying San Si Yue merasa cemas. Keluar. Rong Xinglan mengulurkan tangannya ke perutnya. Setelah itu, dia langsung mengambil bola berdaging. Tubuh bulat berdaging jatuh langsung ke tempat tidur. Relatif mudah bagi Dewa Dunia untuk membiarkan anaknya keluar. Bola berdaging bulat merah itu berisi beberapa pola emas rahasia yang berputar di atasnya. Ini juga merupakan teknik rahasia yang digunakan untuk mengasuh bayi agar lebih kuat. Mengaktifkan. Sui Ying yang saat ini berada di dalam bola bundar berdaging mengaktifkan garis keturunan di tubuhnya sekali lagi. Wilayahnya sudah mencapai tahap yang cukup. Sebelumnya, itu karena dia tidak ingin membuat gangguan besar-besaran dan hanya dengan lembut menyerap energi dunia di dunia luar. Sekarang setelah dia lahir, motifnya adalah untuk mengejutkan seluruh dunia. Secara alami, dia sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan kosong di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa dia telah berkultivasi hanya selama 10 tahun atau lebih, dan hanya dapat mengaktifkan sebagian dari garis keturunan kosong di tubuhnya. Orang bisa melihat urat emas pada bola berdaging merah yang bergulir sedang diaktifkan. Itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan pada saat yang sama, menyebabkan energi dunia mengalir deras, menciptakan pusaran besar pilar cahaya. Semuanya bergegas ke dalam bola berdaging yang menggelinding. Orang tua yang baru saja meninggalkan halaman kecil untuk melapor ke nyonya tertua tiba-tiba berbalik. Dia menyaksikan dengan kaget ketika langit membentuk pusaran energi dunia. Siapa yang begitu berani menyerap energi dunia dari dalam Markis Dome? Bahkan jika dia berkultivasi, dia harus berkultivasi di pintu tertutup. Petik 2. Itu adalah cahaya keemasan itu. Markis Dome api arden sangat luas. Ada banyak ahli di dalamnya. Saat ini, mereka memperluas indera mereka ke lokasi ini dan dapat melihat pusaran pilar cahaya dengan cahaya keemasan yang menembak ke segala arah. Itu adalah cahaya keemasan yang diberikan oleh keturunan seorang bayi. Ini sangat intens. Roh Arai di dalam Arden Fire Markis Dome merasakan gangguan itu. Itu secara alami mengendalikan susunan dan turun di halaman kecil ini untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Setelah memahami situasinya, ia segera melapor ke semua petinggi di seluruh Arden Fire Markis Dome. Putra Ying San Laihu telah melahirkan. Dia adalah dewa kekosongan saat lahir, dan ibunya adalah Rong Xinglan. Saat informasi ini dirilis, seluruh Arden Fire Markis Dome bergetar. Pada saat yang sama, informasi... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.